Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke praktikum ketiga, yaitu membahas tentang database modeling. Jadi, apa sih itu database modeling? Jadi, database modeling ini merupakan struktur logis dari sebuah database, termasuk hubungan dan kendala yang menentukan bagaimana data dapat disimpan dan diakses. Model basis data individu dirancang berdasarkan aturan dan konsep model data manapun yang lebih luas yang diadopsi oleh perancang. Jadi dia ada beberapa manfaatnya nih. Yang pertama ada untuk manajemen data, terus menurunkan biaya, jadi untuk mengurangi kerumitan dan risiko, lalu meningkatkan kolaborasi. Jadi intinya database modeling ini dia akan membuat sebuah model database di mana gimana alurnya dapat memudahkan gitu. Makanya di sini ada manfaatnya itu dapat mengurangi kerumitan dan risiko, gitu. Terus menurunkan biaya. Maksudnya itu eh, jadi data itu terstruktur gitu. Contohnya di sini kita ada namanya kelas diagram. Kelas diagram ini itu merupakan salah satu struktur dari UML yang menggambarkan dan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ini bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Oke, yang pertama, ini ada namanya asosiasi. Maksud dari asosiasi ini sebagai hubungan antara dua kelas yang bersifat statis. Biasanya, asosiasi menjelaskan kelas yang memiliki atribut tambahan seperti kelas lain. Di sini ada yang namanya kelas penumpang dan kelas kereta. Di mana kelas penumpang ini dia berasosiasi dengan kelas kereta. Begitu juga dengan kelas kereta, dia berasosiasi di penumpang. Di sini maksudnya penumpang dinaiki oleh banyak kereta. Kereta, penumpang penumpang menaiki beberapa kereta dan kereta dinaiki oleh banyak penumpang. Gitu maksud dari asosiasi. Jadi saling terhubungan gitu. Gimana kalau misalnya kelas penumpang ini dihapus, kelas kereta ini tidak akan hilang. Dan begitu juga sebaliknya, dimana kalau misalnya kelas kereta ini dihapus, maka kelas penumpang ini tidak akan hilang. Gitu. Oke, lanjut dulu. Ada lagi yang namanya agregasi. Jadi agregasi ini merupakan hubungan antara dua kelas, di mana salah satu kelas merupakan bagian dari kelas lain. Tapi dua kelas ini dapat berdiri masing-masing. Contoh, di sini ada namanya kelas perpustakaan. Kelas perpustakaan ini ada juga namanya kelas buku. Gini, jadi ada banyak buku di perpustakaan. Ada beberapa buku, sorry, gimana ya? Jadi ada beberapa buku di perpustakaan. Nah, jadi perpustakaan ini juga memiliki beberapa buku, gitu. Nah, di mana kalau misalnya kelas perpustakaan ini dihapus, itu kelas buku juga tidak akan terhapus. Gitu. Dia dapat menjadi sendiri. Begitu juga sebaliknya. Kelas perpustakaan dan kelas buku. Itu. Ini sebenarnya asosiasi dan agregasi ini tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu beda. Dia sama juga. Cuman dia memiliki beberapa yang perbedaan sedikit gitu. Nanti, oke, kita masuk ke pewarisan. Pewarisan ini sama kayak kita kemarin juga, itu yang ada namanya superclass dan subclass. Ini apa namanya, mewarisi gitu. Kayak di sini ada contohnya nih. Di sini ada kelas hewan, ada kelas kuda, kelas ikan, ada kelas harimau. Gitu. Di sini ada kelas harimau. Di sini berarti kalau misalnya digabungin, dia dari turunan dari kelas hewan ini, di mana kelas hewan ini merupakan superkelasnya. Gitu. Nah, kuda, ikan, harimau ini merupakan subkelasnya. Gitu. Nanti lebih jelasnya nanti di sini. Nah, di sini ada jelasnya. Nah, di sini kelihatan. Ada contoh dari kelas diagram. Di sini ada yang namanya entitas anggota, pinjam buku, petugas perpustakaan, buku, buku asing, buku lokal. Sorry, ini bukan entitas. Ini namanya kelas. Ada kelas anggota, kelas pinjam buku, perpustakaan, buku lokal, buku asing. Nah, kalau misalkan perhatiin, di sini ada panah kayak gini. Nah, di mana
kelas buku ini merupakan sebuah subkelas yang mewarisi buku asing dan buku lokal. Nah, anggota itu berasosiasi dengan pinjam buku. Dimana kalau misalnya kalian perhatiin ini ada garis biasa gini, ini namanya asosiasi, dan buku juga berasosiasi dengan pinjam buku, begitu juga dengan yang lain-lain gitu. Nah, di sini kalau misalnya kalian perhatiin, di sini ada yang plus, di sini plus juga. Nah, ini kalau ini namanya atribut, ini atribut. Nah, ini namanya metode. Kalau sebelumnya kita bahas di sini dia mengatakan tentang bagaimana ya sini nih. Nih, kelas diagram adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Gitu. Jadi di sini udah kelihatan, di sini ada atribut sama objek. Di sini ada metode. Nah, kalau misalnya kalian bingung, di sini ada plus-plusnya gini. Ini kalau misalnya plus itu namanya publik. Itu kayak nanti kalian pelajarin. Pokoknya kalau plus itu namanya public gitu. Nanti ada minus, ada bintang kalau nggak salah, gitu gitulah. Yang penting kalian ingat aja di sini tuh yang di dalamnya ini ada atribut sama metode gitu. Dan ini nama kelasnya. Tuh. Oke. Ini untuk kelas diagramnya. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram. Nah, kalau activity diagram ini dia cukup panjang pembahasannya. Oke, kita baca dulu. Activity diagram merupakan metode pemodelan yang berfungsi memvisualisasikan logika prosedural, proses bisnis, dan alur kerja sistem secara kompresif, mirip dengan flowchart, namun dengan keunggulan utama berupa kemampuan mendukung operasi paralel. Sebagai state diagram khusus yang berfokus pada tindakan dan transisi antar aktivitas, diagram ini mampu menggambarkan alur proses dari awal hingga akhir, termasuk titik keputusan, meskipun lebih menonjolkan alur kerja tingkat tinggi daripada detail interaksi internal sistem. Dalam pengembangannya, activity diagram yang dijalankan oleh aktor dalam sistem. Gitu. Sebentar, saya cek dulu. Ini, oke. Jadi, all activity diagram ini dia masuk ke dalam database modeling. Kenapa? Karena di sini dia benar-benar masih tahu alurnya seperti apa gitu. Sebenarnya activity diagram ini biasanya dipakai kalau misalnya kalian buat sebuah aplikasi. Cuma saya nggak tahu ini di modulnya dimasukin di activity diagram. Mungkin, sorry. Jadi activity diagram ini nggak harus buat aplikasi juga, ini buat database modeling juga. Kita lanjut dulu ya. Untuk activity diagram ini nanti kita bahas. Karena untuk ACT-nya activity diagram ini sedikit rumit. Oke. Nah, kalau di activity diagram ini dia juga memiliki beberapa simbol. Yang pertama ada inisial. Jadi initial state ini merupakan dimulainya suatu alur kerja. Ini startnya lah ya. Terus ada namanya final. Nah, kalau final ini dari namanya aja, ini untuk kalau misalnya udah berakhir, itu dia pakai simbol ini. Ini beda ya. Ini simbolnya bulat full, kalau ini bulat ada garisnya gitu. Selanjutnya ada activity. Nah, activity ini itu aktivitas yang dilakuin gitu. Di dalam masukin kotak ini gitu. Ini bentukannya oval ya. Oval, pokoknya kotak ada sudut melengkung gitu. Nah, kalau activity ini dia kayak kerjanya ngapain gitu. Apa yang dilakuin gitu. Nah, ada namanya decision. Decision ini kalau misalnya di dalam pemrograman itu kayak if else gitu. Contoh, kalau misalnya ada pertanyaan kayak 1 tambah 1, sorry. Misalnya kayak input username password gitu. Nah, ini kan masuk ke sini nih. Nah, di sini yang namanya decision yang berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi yang memungkinkan transisi berbeda untuk membuktikan jalur kerja mengalir melalui beberapa jalur. Di sini kayak if else gitu, benar apa salah gitu. Ketika dicek, kalau misalnya salah dia balik lagi, kalau benar, kalau true dia jalan lagi, jalan ke step selanjutnya gitu. Nah, ada merge. Nah, kalau merge ini
dia berfungsi untuk menyatukan kembali alur kerja yang sebelumnya telah dipecah oleh decision. Jadi contohnya gini, kalau misalnya ada tanya kayak gimana sih ya, misalnya if else gitu, salah sama benar. Nah, terus ada alurnya activity, gimana emang harus digabungin lagi gitu. Jadi di sini contohnya ada activity di sini juga ada activity gitu. Nanti diiring satu gitu. Nah, biasanya kalau kayak gini-gini eh, jarang dipakai. Maksudnya saya belum pernah lihat ada yang pakai ginian selama saya kuliah gitu. Mungkin belum. Mungkin kalian nanti pakai. Nah, ini ada namanya transisi. Kalau transisi ini garisnya ini udah alur-alurnya aja udah gitu. Kayak kayak mau kemana gitu gitu. Nah, di sini ada synchronization. Sorry, itu ada dua jenis. Ada yang namanya fog sama join. Kalau fog ini sudah dari gambar, dia dipecah dari satu menjadi dua. Nah, kalau join ini, dia dari dua jadi satu. Nah, itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu synchronization fog dan join. Fog berperan sebagai pemecah behavior menjadi aktivitas yang paralel, sedangkan join sebagai penggabungan kembali aktivitas pada paralel. Gitu. Nah, untuk materinya sampai situ aja. Kali ini kita akan bahas tentang sedikit yang namanya activity diagram. Saya yakin kalian kelas diagram itu pasti kalian udah pada paham gimana. Kalian jangan mikir tentang asosiasi sama agregasi. Kalau agregasi, Pak, jadi asosiasi dan agregasi itu sebenarnya sama aja. Yang yang membedakan itu hanya nggak ada sih, cuman sama aja gitu. Makanya di sini juga nggak ada tanda agregasi di sini gitu. Nanti ATT-nya ada buat kelas diagram juga. Nah, sama activity diagram gitu. Nah, untuk activity diagram saya mau buat contohnya nih. Gimana? Oke, di sini saya udah sediain yang namanya Drawio yang kemarin kita pakai. Oke, di sini saya mau buat sedikit tentang activity diagram. Jadi di sini ada yang namanya e-commerce. Kita bakalan buat aplikasi e-commerce gitu. Ini deh. Ya ampun. Ada aja masalahnya. Ada aja. Nah, kalian buat kotak kayak gini. Nah, apa sih kayak gitu? Trik banget ini Doyo. Sorry, saya marah. Terus kalian buat teks aja di sini. Ini ada pelanggan. Aduh, saya buatnya malam-malam, jadi ngantuk. Database. Di sini ada admin. Oke, nah di sini kita lihat ada yang namanya tunggu coba dulu. Semua mana sih? Nah, semua cek. Nah, kita tarik sini. Kemudian hitam sini. Hitam. Nah, hitam ya. Terus di sini apa yang dilakuin sama pelanggan tersebut gitu. Jadi ini kalian boleh lihat simbolnya harus sama ya, jangan nggak boleh beda. Activity. Jadi yang dilakukan pertama itu pelanggan akan membuka sebuah e-commerce dulu.
itu. Terus kalian perlu tarik yang namanya tidak sih relasi ya, simbolnya ya, transisinya, sorry, transisinya gitu. Terus setelah itu di sini apa yang dilakuin gitu, membuat akun, contohnya membuat akun, coba membuat akun. Nah, lalu ada lagi di sini apa ini, uh, setelah membuat akun. Nah, ketika membuat akun pasti kan ada pertanyaannya, berhasil atau tidak membuat akun gitu. Nah, untuk seperti itu kalian perlu ingat lagi simbolnya apa. Simbolnya itu seperti mana sih, kotak nih, apa namanya, decision, decision, iya decision benar coy, decision. Nah, sini decision contohnya nih, sini masuk ke sini, sini tanya berhasil membuat akun, contohnya. Terus di sini kalau berhasil kemana, kalau tidak berkemana. Contoh, ini kan true false gitu ya. Contoh ke sini, saya mau kalau ke sini tuh username atau password sama. Nah, kalau misalnya salah, dia lari kemana? Lari balik lagi ke sini, membuat akun. Gini, gitu. Terus kalau misalnya benar, kemana? Kita akan lari dia ke database-nya. Contoh, atau kita buat aktivitasnya lagi. Menyimpan data pengguna. Hmm, tarik. Nah, nanti kalian perlu ingat di sini terus saya true. Nah, kalau yang ini false gitu. Salah benar gitu lah, true false gitu. Setelah itu menyimpan data, dia mau ngapain nih? Ke admin ini akan menampilkan login, login. Nah, setelah itu baru deh dengerin lagi ke bagian halamannya, ke usernya, yaitu di sini menampilkan halaman login. Ini dari sini halaman login, sorry ini bentar. Nah, halaman login baru ditanya lagi dari sini, berhasil login, tanya-tanya lagi di sini, pasti ada pertanyaan lagi, berhasil login atau tidak gitu. Nah, baiklah tidak nih, di sini false-nya, username dan password tidak sesuai. Contoh, username dan password tidak sesuai. Aduh, soal gue selesai. Tidak sesuai. Nah, kalau sesuai dia bakal kemana? Dia akan dia akan menampilkan yang namanya halaman dashboard. Dashboard ini dashboard ini itu. Jangan lupa lagi ya true false-nya itu. Nah, setelah selesai, jadi contohnya sampai menampilkan halaman data dashboard aja ya. Cuman biasanya takut kepanjangan, jadi harusnya panjang lagi. Ya, setelah itu kalau misalnya selesai, jangan lupa ada yang namanya kayak gini, yang namanya simbol N, selesai ini gitu. Dan usahain, sorry, harusnya nggak boleh gini,
Yang N itu harusnya di bagian usernya. Jadi gini maksudnya, menampilkan halaman halaman dashboard muncul gitu ceritanya. Baru di sini N harusnya. Ini harusnya baru gini gitu. Nah, jadi untuk activity diagram itu seperti ini. Dia ada kotak-kotak kayak gini. Nanti untuk kotaknya seperti ini kalian ikutin aja, harusnya benar ini. Jadi ada namanya pelanggan, database sama admin. Gimana? Kalian perlu perhatiin di sini alurnya seperti apa, kita harus jelas simbolnya, pengambilan kata-katanya, activity-nya, gitu. Terus di bagian decision-nya, true false-nya, kalau true kemana, kalau false kemana, gitu. Tuh, jadi ini relasi gitu, pelanggan dan database sama admin, dimana admin pelanggan akan melewati database dulu dicek, lalu admin juga akan mengeceknya gitu. Itu jadi saling terhubung lah bahasanya itu. Nah, mungkin gitu aja. Kalau misalnya nanti suara saya kurang jelas, nanti mungkin di Meet saya bakalan lakuin activity diagramnya ulang, dan saya yakin ini suaranya nggak jelas, nggak tahu ini pasti nggak jelas ini. Di Jimit nanti saya perjelas lagi materinya kayak biasa sama activity diagramnya gitu. Ya udah, saya mohon maaf banget kalau misalnya suaranya nggak jelas, suaranya kurang jelas, banyak berisik, noise-nya kemana-mana, karena saya bikin ini malam-malam, saya sedikit berisik-berisik dan sering ngantuk. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.